Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dalam kebaktian pagi IMPA kita pada pagi hari ini ya. Pak Eli sehat? Puji Tuhan Kak Bona, juga sehat-sehat. Puji Adik-adik Tuhan. apa kabarnya? Juga sehat-sehat kan adik-adik? Sehat yang pastinya ya. Nah, Kak Elis, sebelum kita mulai kebaktian kita, awalnya kita nyanyi apa ya Kak Elis ya? Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA kita. Adik-adik tidak lupakan Mars Pelkat PA? Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ini, tapi terlebih dahulu kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Semangat ya adik-adik ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami tuju petung muria. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau melawat benih menyinari, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dapat berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita akan kembali untuk menghadap Tuhan. Posisinya masih adik-adik tetap berdiri. Kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sudah mempersiapkan kidung cerianya dan juga Alkitabnya kan adik-adik? Untuk itu, mari kita buka kidung ceria kita, nomor 339, ayat yang pertama dan yang kedua. Kidung ceria kita nomor 339, ayat yang pertama dan yang kedua. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala
kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami ya Bapa, sehingga kami masih bisa beribadah bersama adik-adik kami Tuhan, walau kami masih melaksanakan lewat live streaming ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan bisa mempertemukan kami dengan adik-adik kami untuk tahun depan Bapa, kiranya Tuhan agar kami bisa berkumpul kembali bersama adik-adik kami, melaksanakan ibadah PLK kami dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa yang baik, berkati ibadah kami ini, agar ibadah kami ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati kakak kami, Bona Tuhan yang akan menaburkan firman buat adik-adik kami pada hari ini ya Bapa, agar adik-adik kami juga dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak Bona kami Tuhan Yesus, dan kakak Bona kami bisa diberikan kekuatan agar dia juga mampu Tuhan untuk menaburkan firman dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur pujian. Adik-adik buka Mazmur pasal 108, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Adik-adik sudah pada buka semua? Ayo kakak ulang sekali lagi, kita buka dari kitab Mazmur pasal 108, ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Beginilah firman Tuhan. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan kembali buka kidung ceria kita. Kita akan bernyanyi dari nomor 22. Adik-adik bernyanyi dengan semangat ya, walaupun dari rumah. Baik adik-adik, kita akan buka kidung ceria kita kembali dari kidung ceria nomor 22. Kita menyanyikan dari ayat yang pertama dan ayat kedua saja adik-adik. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik yang kasih, tadi kita sudah menyanyikan lagu-lagu pujian dengan penuh sukacita, dan adik-adik juga dengan penuh sukacita. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita Rona. Silakan Kak Rona. Ya, makasih Kak Elis. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah nyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah berdoa. Nah, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Adik-adik sudah siapkan kan? Pasti sebelum kebaktian tadi adik-adik sudah siapkan. Nah,
Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Perjanjian Lama ya adik-adik. Yesaya 40 ayatnya yang pertama dan yang sampai ke 11. Ya. Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai 11. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bimbing Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana adik-adik kami tadi dengan penuh sukacita, adik-adik kami bernyanyi dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya adik-adik kami Tuhan akan mendengarkan, akan membaca firman-Mu dan membacakan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar firman-Mu ya Tuhan Yesus dapat berpedoman bagi kehidupan adik-adik kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau mengurapi hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang artinya firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Begitu juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan kepada adik-adik dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sekarang kita buka Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Ya. Adik-adik tahu itu judulnya adalah bersyukur atas kasih-Nya. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Kak Bunda baca di sini, adik-adik baca di rumah. Yang kuat ya adik-adik ya. Kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah lebih jerih payahnya dan bersama-sama dia. Dan mereka yang diperbolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Nah, bersyukur di atas kasih-Nya. Nah, adik-adik, Pak Bunda mau tanya, pasti adik-adik sering sedih enggak? Adik-adik pernah sedih enggak? Pernah enggak adik-adik sedih? Nah,
Kalau adik-adik sedih, siapa yang menghibur adik-adik? Nah, pasti ada mama, ada papa, ada kakak kita, ada abang, ya kan? Nah, kalau adik-adik sedih pasti adik-adik dihibur oleh orang-orang yang menyayangi adik-adik, ya kan? Senang ya kita ya kalau lagi sedih ada yang menghibur kita. Apalagi kalau kita sedih, mama, papa yang menghibur kita. Nah, adik-adik seperti di Yehuda ya, mereka bersedih karena mereka berada di tanah pembuangan di Babel. Ya adik-adik. Nah, akibat dosa dan pelanggaran mereka ya adik-adik ya, mereka sangat terpukul, mereka sedih adik-adik. Ya, karena apa ya adik-adik? Apalagi ya, bait Allah hancur, tembok Yerusalem juga hancur, ya kan? Mereka juga dijadikan budak di Babel. Nah, yang lebih sedihnya lagi, yang lebih malunya adik-adik, ya, mereka ditertawakan oleh bangsa kafir, ya kan? Karena selama ini bangsa kafir itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Makanya apa? Dengan keterpurukan, dengan kesedihan adik-adik ya, bangsa Yehuda ini tidak ada yang membantu mereka, ya, sampai mereka diolok-olokkan, sampai mereka diejek oleh bangsa kafir. Mana Tuhan kalian itu? Tunjukkan. Kenapa dia tidak menolong kalian? Mereka merasa malu ya tuh adik-adik ya, diejek gitu. Apalagi kalau kita misalnya di sekolah, adik-adik di sekolah, adik-adik diejek teman-teman, adik-adik malu enggak? Adik-adik sedih enggak? Pasti sedih, pasti ada rasa malu. Kita diolok-olokkan, ya, diejek-ejek seperti itu ya adik-adik. Tapi adik-adik, Allah tinggal diam, ya kan? Nah, Allah melalui Nabi Yesaya, ia menyampaikan seruannya. Coba dia dibaca di ayat 1. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhan Allah menyuruh Nabi Yesaya untuk menghibur bangsa Israel itu ya adik-adik ya. Nah, artinya apa adik-adik di ayat pertama itu? Tuhan memberikan kekuatan ya adik-adik ya. Nah, dia tahu sumber kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel harus melihat bahwa di balik kepahitan hidup mereka ya adik-adik, yang mereka jalanin ada rancangan Tuhan yang sangat manis, yang sangat indah. Ya. Nah, tapi begitu juga dengan kita. Ya adik-adik ya. Kalau kita juga misalnya ada dalam kesusahan, ya kan? Nah, apalagi sekarang kan ibaratnya ada pandemi corona. Ya kan? Kita tidak bebas seperti dulu, keluar suka-suka hati. Nah, sekarang apa? Kita harus atur jarak, ya kan? Nah, kemana-mana kita harus pakai masker. Nah, begitu juga di sekolah juga kita. Nah, sekarang walaupun sudah ada sekolah yang tatap muka, tapi juga mungkin duduknya juga berjauhan, ya kan? Nah, tapi di situ kita tidak boleh takut, ya kan? Karena ada rancangan Tuhan yang sangat manis buat kita. Ya adik-adik ya. Tapi adik-adik, itu nggak bisa kita cerna atau kita tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Karena mata jasmani kita itu akan terbatas. Ya. Hanya mata rohani, mata iman yang dikuasai oleh hikmat Allah. Ya adik-adik ya. Nah, jadi kita nggak boleh sedih ya adik-adik ya. Nah, mereka bisa menemukan bagaimana
kalau kita sudah melihat kalau misalnya hanya mata rohani atau mata iman yang dikuasai hikmat Allah, ya jadi, nah saya bisa menemukan bagaimana kemuliaan Tuhan, ya, bagaimana kebaikan Tuhan di balik penderitaan kita. Nah, ya jadi Tuhan mengingatkan ya bangsa Israel supaya mereka jangan tutup telinga atau telinga ini dipenuhi dengan mendengarkan yang dipenuhi dengan suara-suara yang enggak benar, ya, suara-suara yang enggak benar. Wah, itu dipenuhi dengan suara-suara yang enggak benar, suara sumbang-sumbang, ya adik-adik ya. Nah, tapi kita harus buka telinga untuk mendengar. Kita harus mendengar, buka telinga untuk mendengar suara Tuhan, ya. Kita membuka telinga kita ini bukan hanya untuk mendengar cerita-cerita orang biasa, ibaratnya kayak gosip-gosip ya. Tapi kita membuka telinga kita ini untuk mendengar suara Tuhan. Dicoba adik-adik lihat, dibaca ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan mau mengingatkan pada bangsa Israel bahwa selalu ada suara kebaikan Tuhan lewat para nabi yang membuat bangsa itu semangat supaya bangsa Israel jangan depresi. Ya, jadi dengan suara-suara itu yang kita dengar bisa membangkitkan, ya, supaya suara-suara yang seperti tadi dibilang ada suara-suara yang berseru-seru. Nah, itu juga suara-suara yang berseru-seru itu adalah suara Tuhan supaya bangsa Israel tidak depresi, adik-adik ya. Nah, coba adik-adik lihat di ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperbolehnya berjalan di hadapannya. Adik-adik, itu maksudnya adik-adik ya, bangsa Israel itu atau umat Israel itu harus tetap kuat dalam berpengharapan, ya, harus tetap kuat dalam berpengharapan, ya, walaupun mereka ditindas, ya, disakiti, tapi mereka harus tetap kuat dalam pengharapan. Nah, yang harus menjadi inti dari firman Tuhan ini adalah penghiburan, kekuatan atau jaminan atau pengharapan, ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik kadang kita merasa sedih, sepi, apalagi kita dalam masa pandemi, ya kan, segala sesuatu terbatas. Nah, dalam situasi seperti ini ada kuasa Tuhan. Nah, seperti Sesbona bilang kan, nah saat ini kita juga dalam tidak nyaman kan adik-adik gara-gara pandemi tadi, ya, segala sesuatu terbatas, ya kan, dibatasin, tidak bebas seperti itu, ya kan. Nah, kalau adik-adik dalam kesedihan, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kasih sayang Tuhan, dan ingat bahwa Tuhan selalu menjaga adik-adik, ya kan. Nah, penjagaan Tuhan itu dijamin selamat, ya, nah, dijamin keselamatan, ya. Tuhan menjaga kita jamin keselamatannya adik-adik, dan dengan penjagaan Tuhan kita terhibur, ya adik-adik ya. Nah, karena Allah menjaga kita, ya adik-adik ya, setiap orang tua kita yang setia menjaga kita, ya, makanya setiap tarikan nafas kita adalah ucapan syukur, ya, ucapan syukur. Nah, kita bersyukur karena Tuhan itu luar biasa menjaga kita
Sama seperti kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Nah, kalau di rumah adik-adik, ya, kita dijaga oleh orang tua kita. Ya. Tapi penjagaan orang tua kita itu terbatas, ya kan? Di saat kalau kita di rumah, ya kan? Kalau di rumah saja kan kita, kita bisa dilihat orang tua kita, dia baik-baik, si Owen baik-baik, semua baik-baik adik-adik. Nah tapi kalau misalnya adik-adik pergi sekolah, apakah orang tua bisa melihat adik-adik? Ya, tapi adik-adik, kalau Tuhan Yesus, ya, Dia selalu menjaga kita, ya, Dia selalu menjaga kita. Nah, Tuhan Yesus itu menjaga kita itu tidak terbatas, tidak ada, setiap hari. Mau kita dimanapun, Tuhan pasti ada menjaga kita. Ya, bukannya hanya kita di rumah, kita di rumah Tuhan Yesus menjaga kita. Kita di luar rumah Tuhan Yesus tidak menjaga. Tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Tuhan menjaga, tidak terhitung. Tidak bisa kita hitung betapa Tuhan menjaga kita, menjaga adik-adik, menjaga Kak Bona, menjaga Kuel, menjaga orang dekat kita semua. Ya adik-adik ya. Nah, makanya anak-anak Tuhan harus bersyukur dan bersukacita. Ya, itu dasar utama kenapa anak-anak Tuhan atau orang tua Kristen penuhi hidupnya dengan bernyanyi. Ya. Nah, kita dengan mengucap syukur apa? Dengan bernyanyi. Ya adik-adik, dengan bernyanyi. Walaupun suara adik-adik enggak bagus, ya. Tapi yang penting apa? Adik-adik mau mengucap syukur dengan bernyanyi, bersukaria. Apalagi kalau adik-adik dengan penuh sukacita, adik-adik bernyanyi, memuji Tuhan dengan puji-pujian. Ya. Adik-adik jangan takut kalau misalnya, suaraku enggak bagus. Tuhan tidak melihat suara adik-adik. Ya. Tuhan enggak mendengar, suaranya ini merdu, aku harus mendengarkan. Suara si A ini enggak merdu, sudahlah saya tinggal. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Ya. Kalau adik-adik memuji Tuhan, Tuhan tidak memandang untuk tidak memilih suaranya bagus atau tidak atau jelek ya adik-adik ya. Nah, tapi Tuhan melihat hati yang benar-benar untuk memuji Tuhan. Nah, Tuhan melihat hati kita, melihat hati dia. Ternyata dia benar-benar bernyanyi untuk aku, dia benar-benar memuliakan namaku. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau mau bersyukur dan kalau mau bernyanyi untuk Tuhan, enggak bersuara bagus ya yang tadi Kak Bona bilang ya. Yang penting hati kalian itu dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya. Kalian tahu berterima kasih kepada Tuhan lewat ucapan syukur, tetapi juga lewat perbuatan, ya kan? Lewat perbuatan kita. Jadi jangan adik-adik bersyukur menyanyi, tapi memang adik-adik rajin bernyanyi, memuji nama Tuhan, tapi perbuatan adik-adik tidak sesuai. Ya. Tapi kalau adik-adik selalu bersyukur, ya, menyukuri dengan puji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan ya adik-adik ya. Nah, pasti perbuatan adik-adik selalu baik. Ya adik-adik ya. Nah, Tuhan juga ya. Tadi dibilang kalau di rumah apa? Orang tua yang menjaga kita. Ya kan? Orang tua yang menjaga kita. Nah, kalau di sekolah ada ibu guru. Ada ibu guru yang menjaga adik-adik. Ya kan? Nah, kalau di gereja, di sekolah minggu
ada kakak layan, ada ibu pendeta, bapak pendeta, majelis, ya kan? Jadi adik-adik itu tidak perlu takut. Ya. Tuhan selalu menyertai adik-adik. Ya. Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Nah, jadi adik-adik, di dalam firman Tuhan kita ini, ya, di dalam kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan bermasalah. Ya. Kita datang kepada siapa? Kita datang kepada Tuhan. Ya. Adik-adik tidak perlu takut. Jadi adik-adik harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya adik-adik ya, baik kita itu senang, baik itu kita susah, kita tetap selalu mengucap syukur. Nah apalagi di saat-saat pandemi ini ya Tuhan, adik-adik, ya kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesehatan. Ya adik-adik ya. Nah, jadi pokoknya adik-adik tetaplah selalu memuji Tuhan dan selalu bersyukur apapun yang terjadi pada kehidupan kita ya adik-adik ya. Amin. Nah adik-adik, kita aminkan firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 263, ayatnya yang pertama dan kedua ya. Kita nyanyi bersama-sama ya, ku diberikan kidung baru. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Yang kedua, ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Bersukacitalah, bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekarang kita tiba saatnya dalam berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana tadi adik-adik kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami ya Tuhan, mereka bisa menjalankan selalu bersyukur dengan keadaan apapun ya Tuhan Yesus. Dan dengan mereka bisa selalu bersyukur Tuhan, mereka senantiasa selalu bersukacita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan bagi adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Di mana saat ini juga sebagian adik-adik kami ada yang sudah bertatap muka di sekolah ya Tuhan.
ada yang masih lewat Zoom ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam pelajaran mereka ya Tuhan, walaupun lewat Zoom ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan rasa kemalasan di hati mereka ya Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap semangat ya Tuhan Yesus dalam menjalani studi mereka, walaupun melalui Zoom atau keterbatasan mereka bertatap muka di sekolah ya Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, dengan Tuhan memberkati adik-adik kami selama ini ya Tuhan, mereka tidak terasa bosan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan bagi kedua orang tua adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu bekerja dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga mau ikut campur tangan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di pekerjaan ya Tuhan Yesus. Tuhan mau mendengarkan setiap doa dan permohonan mereka dalam doa-doa mereka setiap malam ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka inginkan ya Tuhan, Tuhan dapat mengabulkan setiap doa-doa mereka. Kiranya ada orang tua kami yang dalam pergumulan, Tuhan juga ikut campur dalam pergumulan mereka ya Tuhan Yesus. Agar mereka tidak terjatuh, agar mereka tetap iman mereka kuat, berkat Engkau ikut campur dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Pendeta ya Tuhan. Tuhan juga berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan agar Bapak dan Ibu ya Tuhan Yesus dapat terus melayani di gereja kasih karunia ini ya Tuhan, dan dapat melayani di mana-mana ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga dalam mempersiapkan untuk menyambut Natal ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati panitia Natal ya Tuhan. Tuhan bantu mereka apa yang mereka harus mencari, untuk mencari dana ya Tuhan Yesus, untuk dapat merayakan perayaan Natal ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membantu setiap seksi-seksi yang sudah ditunjukkan ya Tuhan Yesus, agar mereka mau bertanggung jawab ya Tuhan. Agar tiba saatnya perayaan Natal ini ya Tuhan Yesus dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak lagi yang kami doakan ya Tuhan. Tapi sebelum kami sebut satu persatu, Tuhan tahu maksud dari doa kami ya Tuhan Yesus. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa yang benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
kita bawa persembahan, tetap Kak Bunda ingatkan ya adik-adik ya. Nanti setelah adik-adik mengumpulkan persembahan, jangan lupa kasih ke mama, biar mama bawa persembahan adik-adik ke gereja untuk diserahkan ke gereja ya adik-adik ya. Makan Sus Elis. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita Bona. Adik-adik harus bisa melakukan itu ya, yaitu dengan bersyukur atas kasih-Nya. Itu adalah judulnya, dengan adik-adik bisa bernyanyi walaupun tadi firman Tuhan yang kita dengarkan, walaupun adik-adik tidak mempunyai suara bagus, tapi kalau dilakukan dengan penuh sukacita, Tuhan akan mendengarkannya itu. Dan adik juga bisa menunjukkan dengan perbuatan adik-adik, yaitu dengan saling mengasihi dengan orang tua, dengan saudara, dan juga teman-teman adik-adik. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seperti yang tadi telah disampaikan Kak Rona, persembahan adik-adik bisa juga dapat ditransfer ke bank gereja kita, yaitu di Bank Sumut, atau bisa adik-adik langsung diantar ke gereja, minta tolong sama mama atau papanya untuk mengantarkannya langsung, menyerahkannya langsung ke kantor gereja. Kita kembali buka Kidung Ceria kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria kita nomor 256, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kakak ulangi sekali lagi, kita buka Kidung Ceria kita nomor 256, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas firman yang telah disampaikan oleh kakak lain kami, kakak kami Rona Tuhan. Itu adalah suatu kekuatan baru buat kehidupan kami kelak Tuhan, agar kami bisa tetap bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, dan adik-adik kami juga dapat bisa melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapak. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan lewat persembahan yang akan kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini akan dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dan berkati juga orang tua adik-adik kami sebagai perantara Tuhan yang memberikan persembahan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini. Tapi apakah ada yang mau disampaikan Kak Rona mengenai Natal anak-anak kita? Ya ada Kak Elis. Nah adik-adik, ini ada pengumuman sedikit ya. Kita terakhir ibadah IMPA
pada tanggal 12 Desember, yaitu minggu depan. Ya adik-adik ya, minggu depan kita terakhir IMPA. Dan nanti pada tanggal 19 adik-adik, kita ada merayakan PA, merayakan Natal, tapi kita bikin seperti tahun yang lalu ya adik-adik ya, melalui Zoom. Ya. Dan nanti kita mulai kembali ibadah kita, IMPA kita di tahun 2022 itu pada minggu ketiga. Ya, jadi pada selama 2 minggu kita libur, tapi adik-adik jangan libur sementang IMPA, terus adik-adik nggak pernah, adik-adik bisa ikut ke gereja, ya sama mama, sama papa, ya atau Zoom dari rumah. Ya, jangan sementang terus libur, wah nggak ada ibadah, ya nggak ikut ibadah, ya adik-adik ya. Nah jadi minggu ketiga Januari kita mulai lagi, tapi kita belum tahu apakah di tahun depan kita bisa mulai kembali bertatap muka, adik-adik bisa kembali lagi, ya kan, bersama-sama dengan kakak layannya juga sudah rindu sama adik-adik ya. Nah. Jadi nanti akan diumumkan bagaimana untuk kedepannya, apakah kita tetap masih Zoom, apakah kita adik-adik sudah bisa mulai kembali bertatap muka sama kakak-kakak layannya. Terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih juga Kak Rona. Kita berdoa sama-sama adik-adik ya, biar bisa kita tahun depan bertatap muka. Karena kami juga kakak-kakak lain juga sudah rindu sama adik-adik semuanya untuk bisa langsung beribadah bersama adik-adik dengan penuh sukacita. Kita buka Kidung Ceria kita kembali. Kita buka dari nomor 237, itu ayat yang pertama saja. Setelah itu nanti kita doa penutup dan kita menyanyikan lagu Anugerah, tapi dengan sikap yang berdoa ya adik-adik, walaupun itu lagu penutup, tapi kita tetap dengan sikap berdoa. Baik, kita akan menyanyikan lagu nomor 237 dari Kidung Ceria, bait yang pertama saja. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami, menyertai kami ya Tuhan, dalam kebaktian IMPA pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau menyertai kami, mau memberkati kami ya Tuhan. Berilah kami kesehatan ya Tuhan Yesus dari hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kiranya juga Tuhan mau memberkati adik-adik kami, biar minggu depan mereka bisa ikut kebaktian IMPA bersama-sama kami di gereja ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.